Pemirsa, tingkat kesenjangan ekonomi Indonesia muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak terserap dan tidak terasa secara nyata. Dan hal ini mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Apa itu fenomena kesenjangan ekonomi? Nah, jadi kesenjangan ekonomi itu merupakan suatu kondisi tidak seimbangnya perekonomian antar masyarakat, sehingga ada golongan yang mudah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sedangkan golongan lain harus berusaha untuk memenuhi kehidupan ekonomi dan kebutuhan sehari-harinya. Masih adanya kesenjangan ekonomi, hal ini tidak sesuai dengan prinsip penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial sebagai salah satu permasalahan di Indonesia yang cukup memprihatinkan, karena sangat erat kaitannya dengan kemiskinan yang terus meningkat di Indonesia. Ini sangat nyata ketika ada orang-orang yang dengan mudahnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan membeli apa yang mereka mau. Sedangkan beberapa orang sulit untuk bertahan hidup meskipun hanya untuk satu hari saja. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Dilansir dari katadata.id, pada tahun 2016, Indonesia sempat menduduki peringkat keempat tingkat ketimpangan tertinggi di dunia. Hal ini wajib menjadi evaluasi pemangku kebijakan dalam pemerataan ekonomi di Indonesia. Nah, tentunya di balik itu juga terdapat faktor-faktor yang menunjang terjadinya kesenjangan ekonomi. Di antaranya, yang pertama itu ada pendapatan tidak merata. Tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah berbeda-beda. Nah, tingkat pendapatan ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi sebab masyarakat di daerah perkotaan akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan. Sehingga pendapatan dari suatu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Yang kedua, ada pembangunan tidak merata. Nah, yang ketiga, ada kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan ini juga mempengaruhi kesenjangan perekonomian. Sempitnya lapangan pekerjaan bisa meningkatkan jumlah pengangguran di sebuah negara. Lalu ada kondisi pendidikan yang berbeda-beda dari setiap individu dengan individu lain. Lalu yang kelima, ada kebijakan pemerintah. Yang keenam, ada perbedaan status sosial masyarakat. Selanjutnya, di kesenjangan ekonomi ini juga menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Nah, salah satu dampaknya ini karena tidak semua masyarakat mampu berperan dalam meningkatkan ekonomi masing-masing. Akibatnya, timbulnya kesenjangan status dan kondisi ekonomi masing-masing masyarakat. Nah, bisa kita lihat dari grafik tersebut pada tahun 2020, angka pertumbuhan ekonomi mengalami hambatan di setiap minggunya. Lalu yang kedua ada tingkat kriminalitas meningkat. Nah, hal ini tuh dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan membuat para masyarakat terkena dampak dari kesenjangan ekonomi. Nah, sehingga hal ini tuh sulit dalam memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya, masyarakat akan melakukan tindakan kriminalitas demi mendapatkan kebutuhan dalam bertahan hidup dan rela melakukan apa saja. Lalu adanya ketidakadilan sosial atau ketidakstabilan sosial. Nah, di sini ada studi kasus atau ada berita yaitu nasib jadi kelas menengah di Indonesia, banting tulang, makan tabungan, dan penuh kekhawatiran. Nah, di sini itu dapat disimpulkan di berita ini sebagai salah satu dampak kesenjangan ekonomi, yaitu apabila di kelas atas atau si kaya, dia itu akan mudah untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dan kebutuhan ekonominya. Lalu bagi kelas rendah, kelas bawah atau kelas rendah, dia itu akan mendapat banyak tunjangan dan bantuan dari pemerintah dan lagi dari negara. Sedangkan bagi kelas menengah, dia itu akan sulit untuk mendapat bantuan karena dianggap mampu, namun pada semestinya dia juga kurang untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari atau dengan kata lain pas-pasan. Nah, hal ini sebagai salah satu dampak dari kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang terakhir ada upaya-upaya pemberantasan kesenjangan ekonomi. Yang pertama itu dari segi pendidikan, yaitu memperbaiki kualitas pendidikan yang merata di seluruh daerah. Ada subsidi untuk masyarakat yang tepat sasaran, misalnya bantuan langsung atau modal alat. Selanjutnya ada pembukaan lapangan kerja. Nah, pada kesempatan kali ini itu kita juga memberikan upah yang adil. Terus ada program sosial. Di program sosial ini seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial lainnya. Serta masih banyak upaya-upaya pemberantasan kesenjangan ekonomi lainnya.